warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Eni Sari. Kali ini ibu akan membahas pembelajaran 3 soal latihannya ya. Di pembelajaran 3 subtema 2 buku 3A ya, terbitan Erlangga ya bukunya. Dan buku ini. Oke, kalian simak halaman 52. Nah, ini soalnya udah ibu pasang di sini. Oke. Nah, kita bahas nomor 1 ya. Nomor 1 pertanyaannya, apa saja kandungan zat dalam makanan bergizi seimbang? Masih ingat kalian lihat bacaannya? Di halaman sebelumnya ada karbohidrat, apalagi? Ya, protein, apalagi? Ya, vitamin, ada lagi? Ya, lemak, ada lagi, dan mineral. Itu yang terkandung dalam makanan bergizi. Oke, untuk contoh-contohnya kalian nanti bisa lihat bacaannya. Terus apa manfaat lemak bagi tubuh? Masih ingat kalian? Ya, kalian bisa lihat bacaannya di halaman 51. Oh, maaf, di halaman 49 ya, 49. Fungsi lemak pada tubuh ya. Oke, lemak itu sebagai sumber energi dan juga sebagai pengatur suhu tubuh agar tetap hangat. Jadi kita tulis sumber energi, sumber energi, dan untuk mempertahankan suhu tubuh agar tetap hangat. Mempertahankan suhu tubuh agar tetap hangat. Oke. Nah, ini bukan nomor 2 ya, ini yang B. Maaf, itu salah. Ini B. Ini B. Ini A. Oke. Sekarang C. Mengapa air sangat penting bagi tubuh? Ada yang tahu? Kenapa air sangat penting bagi tubuh? Nah, di paragraf terakhir ada ya. Makhluk hidup memerlukan air. Bagi makhluk hidup, air berfungsi sebagai pelarut zat-zat yang diperlukan tubuh. Berarti kalau pertanyaan mengapa air sangat penting bagi tubuh, karena berfungsi untuk pelarut zat-zat yang diperlukan tubuh. Tulis mengapa? Karena air sebagai pelarut zat pada tubuh. Oke. Makanan apa saja yang mengandung protein? Nah, makanan apa saja yang mengandung protein? Banyak ya anak-anak, dibacain dulu ya. Nah, makanan protein itu kan ada protein hewani dan nabati. Jadi protein hewani itu bisa dapat dari lauk, misalkan ikan, ayam gitu ya, lauk. Dari hewan, ikan, ayam, daging, apalagi telur. Nah, ini proteinnya tinggi ya, dan masih banyak yang lain. Kalau hewan itu ini kalau nabati dari tumbuhan itu bisa tempe, kan dari kedelai kan, tempe, ada lagi tahu dan lain-lainnya. Itu dari tumbuhan.
Oke, kita lanjut ke nomor 3 ya. 3, ini matematika. Sebanyak 1476 penduduk Sukatani bermata pencaharian sebagai petani dan 1925 orang sebagai pedagang. Berapa jumlah seluruh pedagang dan petani di desa tersebut? Ditanyakan jumlahnya, seluruh jumlahnya berarti dijumlahkan. Jadi kita tulis yang jadi petani berapa orang. Nomor 3, petani berapa orang? 1476 ya. Yang jadi pedagang 1925. Oke, dijumlahkan 6 tambah 5 11, satuannya taruh bawah, puluhannya ditaruh atas, puluhannya disimpan di sini. Nah, lalu kurang gede ya tulisannya. Nah, kalau sudah satunya ditambahkan 7 ditambah 2 berapa? 10 ya, satuannya ditulis di bawah, puluhannya ditulis di atas. Puluhan ini bernilai ratusan ya. Dan di sini karena posisinya di kolom ratusan ya, tempatnya ratusan. Nah, sekarang kita jumlahkan 149. Iya, 14 kita tulis satuannya, puluhannya kita simpan di atasnya. Nah, 1 di ini bernilai ribuan, jadinya ditulis sebagai ribuan. 1113 kita tulis 3. Seperti itu ya teman-teman. Aku suka matematika. Sekarang nomor 4. Nomor 4 soalnya koleksi buku cerita anak di sebuah perpustakaan ada 4174 buah. Koleksi buku pengetahuan lebih banyak 836 buah. Berapa banyak koleksi buku pengetahuan di toko buku tersebut? Nah, berarti buku pengetahuannya itu lebih banyak dari buku cerita. Jadi buku ceritanya berapa ditambahkan lebih banyaknya berapa tadi? Oke, kita hitung ya. Kita tulis dulu buku cerita. Buku cerita sama dengan 4174 dan lebih banyaknya itu buat buku pengetahuan ya. Buku pengetahuan sama dengan, kan buku pengetahuan itu lebih banyak 836. Nah, 836 ya. Nah, ini ditambahkan. Oke. Kita tambahkan 4 tambah 6 0. Sisanya disimpan 1 di sini, 1 keluar. 1 ditambah 7 ditambah 3 11, satuannya ditulis di sini, lalu semuanya disimpan di sini yang bernilai ratusan. Nah, ratusannya cuma 118, berarti 10 0 ditulis di sini, masih ada ribuan, berarti disimpan di sini. Sini 1 ditambah 4. Oke, jadi seluruh buku pengetahuan itu 5010. Oke, boleh ditambahkan jadi ya, nomor 3 dan nomor 4 tadi. Ini nomor 3, ini nomor 4. Nah, nanti kamu bisa ditambahkan jadi jumlah
tadi ditanya apa ya nomor 3 ya? Nomor 3, oh itu di papan ada. Nomor 3 ditanya jumlah seluruh pedagang dan petani. Jadi jumlah seluruhnya aja, seluruhnya 3.401. Boleh ditambahkan seperti itu. Nah, terus yang nomor 4 itu ditanyanya kan koleksi buku pengetahuan, berarti jadi buku pengetahuan adalah atau berjumlah 5.010 itu ya. Anak-anak, aku suka matematika. Nah, anak-anak, untuk nomor 5 itu soalnya agak sulit ya. Jadi kita ada 2 soal di situ. Nah, kita baca dulu ya. Selisih banyak telur ayam dan telur bebek yang dihasilkan di sebuah peternakan itu 430 selisihnya ya. Terus telur ayam lebih banyak dari telur bebek. Jika banyak telur bebek 2.159, berapa telur ayam? Nah, telur bebek sudah diketahui 2.159. Nah, telur ayamnya itu telur ayam lebih banyak dari telur bebek. Nah, selisih telur ayam dan telur bebek itu 430. Jadi caranya telur bebek sama dengan 2.159. Tadi selisihnya berapa? Selisih tadi 430. Nah, terus kita jumlahkan karena untuk mencari telur ayam itu ternyata telur ayam lebih banyak, berarti kita jumlahkan. Di sini telur ayam sama dengan berarti kita jumlah 9852, itu jumlah telur ayam. Nah, sekarang pertanyaannya, berapa jumlah telur ayam dan bebek seluruhnya? Berarti di sini ini telur ayam sama dengan segini ya. Terus ditanyakan lagi jumlah telur bebek dan ayam sama dengan telur bebeknya tadi kan 2.159, telur ayamnya 2.589, ya kan? Jadi 9 tambah 9 8, masih sisa 1, taruh depannya. 5 tambah 1 tambah 8 13 14. Oke, 14 1 7. Ini tetap 4. Jadi jumlah seluruhnya 4.748. Nah, kalau mau pakai jadi berarti ini bawahnya ditulis lagi ya. Jadi jumlah seluruhnya yang dimaksud telur bebek dan ayam adalah 4.748. Ya, jumlah seluruhnya boleh dituliskan jumlah telur bebek dan telur ayam gitu juga boleh ya. Oke, nah Ibu ralat sedikit nomor 4 tadi, ini kan yang ditanyakan buku pengetahuan jumlahnya buku. Nah, di sini itu jangan ditulis buku pengetahuan itu di bawahnya ya nulisnya. Nah, di sini ditulis
Ini tambahan ya, tambah atau lebih deh, lebih. Di sini buku pengetahuan lebih banyak, maksudnya itu lebihannya segini ya. Nah, ini yang kita cari, buku pengetahuan. Di sini buku pengetahuan sama dengan ini, jadi jadinya ini gitu ya, ini jadinya ini. Nah, seperti itu ya anak-anak. Oke, sampai ketemu di video ibu berikutnya ya.